dalam nama Yesus Kristus. Semangat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkumananglah Engkau ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 19. Saya akan baca buat kita. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang ingin hidup di dalam keadilan yang artinya adalah kebenaran itu sendiri. Tentu bagaimana untuk memperjuangkan kebenaran sekalipun kita hidup di tengah-tengah banyak sekali persoalan yang bisa membuat kita terikut-ikut dengan permasalahan itu. Oleh karena itu kita melihat bagaimana ada teologi sukses, ada juga teologi salib, di mana teologi sukses mengajarkan bahwa agar segala sesuatunya itu adalah kesuksesan manusia, dan juga ada juga mengatakan bahwa setiap manusia mengalami penderitaannya. Oleh karena itu kita mari melihat dan memilah-milah apakah memang teologi sukses itu yang menghalalkan segala cara supaya manusia untuk selalu sukses. Tetapi juga kita harus melihat bahwa kehidupan ini tidak akan selamanya sukses. Karena apa? Karena kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Yang kedua, pasti sebagai manusia kita mempunyai kesalahan. Sehingga di dalam nats ini bagaimana kita melakukan dan mengajarkan perintah hukum Taurat itu sendiri, supaya bagaimana supaya hukum itu yang menjadi terang. Hukum Taurat itu sendiri yang melindungi kita. Artinya tidak menghalalkan segala cara untuk keinginan kita, tidak menghalalkan segala cara untuk yaitu kesuksesan kita. Contohnya dengan melanggar titah ke-9 dan juga titah ke-10. Amanginang suatu hari atau kemarin saya bertanya kepada suami saya, ini motornya siapa? Oh, tadi kami ada melakukan pemeriksaan dengan dinas, dan ada motor ini yang tidak ada surat-suratnya, katanya seperti itu. Loh, kenapa nggak dibawa ke kantor polisi saja? Saya sampaikan. Iya, tadi ban motor saya kempes, saya gantikan aja dengan ini. Tetapi saya sampaikan kepada suami saya bahwa besok ini kembalikan kepada orangnya, dan jangan pernah mau mempergunakan ini, memakai ini, karena ini adalah bukan barang yang halal buat kita. Belum tentu, dan saya yakin kita nggak akan sehat memakai barang ini. Disitulah bagaimana hukum atau firman itu yang menjadi pelita bagi hidup kita. Artinya tidak semuanya harus kita miliki, tetapi mari kita miliki segala sesuatunya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Itulah hukum Tuhan. Tentu hukum Taurat itu adalah sebagai cerminan buat kita. Hukum Taurat itu adalah sebagai kandang buat kita untuk tetap kita berjalan di jalurnya Tuhan, bukan hanya untuk kesuksesan, perekonomian, atau juga untuk konsumerisme, tetapi melihat bahwa sedikit ataupun satu hari akan ada besar, itu adalah berkat Tuhan dari tangan, hasil jerih payah kita dan berkat daripada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Engkau adalah Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menghidupi hukum-hukum-Mu supaya kami menjadi pribadi yang hidup. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.